Sebagai manusia yang hidup di zaman yang serba riuh ini, kita memang kehilangan beberapa hal dalam hidup. Di antaranya adalah semakin menurunnya sensitivitas kita terhadap hati nurani. Padahal hati nurani itu adalah esensi kemanusiaan kita. Tapi kita jarang mendengarkan hati kita, jarang mengakses bahkan apalagi berdialog dengan hati kita itu. Sebabnya barangkali karena kita itu terlalu sibuk atau juga kita over sosialisasi. Sementara hati itu untuk mengaksesnya ya butuh ketenangan, butuh kesendirian. Pagi hari kita keluar rumah, kita sudah harus berangkat ke tempat pekerjaan kita, ke tempat aktivitas masing-masing, di mana di situ sudah menunggu assignment, tugas-tugas kita yang menumpuk, beban-beban kerja kita yang banyak, target-target yang harus dicapai. Kita harus bertemu dengan rekan kerja kah, pelanggan kah, atau apa saja, tergantung aktivitas kita, yang kita harus melayani kepentingan mereka masing-masing, bersosialisasi, yang tidak jarang sosialisasi itu tidak mulus, ada tekanan-tekanan, ada konflik bahkan, ada stres yang kita hadapi, dan waktu yang kita habiskan untuk hal yang demikian itu cukup panjang. Hampir setiap hari, kecuali weekend, kemudian kita juga dari pagi ke siang itu panjang, bahkan pagi ke sore hari, di antara kita bahkan ada yang aktivitasnya itu sampai malam hari. Jadi ini memang melelahkan. Energi kita terkuras di sana. Setelah itu kita sudah letih, tentu kita perlu meredakan ketegangan kita perlu merelaksasi semua kepenatan kita itu, kita perlu merilis semua stres dan tekanan kita, sehingga kita cari teman, berkumpul dengan kawan-kawan akrab kita di kedai-kedai kopi mungkin, kita cerita, kita tertawa bersama, kita berbincang-bincang yang ringan untuk melemaskan kembali otot-otot kita yang sudah kaku, pikiran kita yang sudah kusut, dan itu ya baguslah untuk mentalitas kita. Kemudian kita jangan lupa masih ada satu lingkar terkecil tapi paling bermakna dalam kehidupan kita yang namanya keluarga. Kita juga harus berikan lagi perhatian yang berkualitas dan juga proporsional kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Lalu setelah itu semua berlalu, barulah kita mungkin punya sedikit waktu untuk sendiri. Nah, penyakitnya bagi orang-orang yang hidup di zaman komunikasi, yang dengan modal gadget saja sudah bisa akses segala hal, kita ini jarang mau untuk sendiri, jarang betah betul-betul sendirian. Ketika kita dalam keadaan sendiri secara fisik, kita ternyata masih bersama-sama terus, masih jalan terus sosialisasinya dengan orang lain lewat gadget. Segera kita buka grup WhatsApp kita, ketika kita langsung akses sosial media kita, lalu kita sibuk dengan itu semua. Bahkan ada yang ketiduran ketika sedang main HP begitu. Nah, satu-satunya saat kita benar-benar sendiri dengan diri kita mungkin pada saat tidur itu. Tapi ya tidur tidak bisa kita jadikan ajang refleksi diri, karena tidur pada saat itu kita tidak punya kesadaran. Paling-paling kalau ada satu dua mimpi yang bagus mampir ke kita, yaitulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita jarang sendiri. Sementara hati itu suaranya kecil. Suaranya perlu didengarkan dengan seksama, dan kita butuh betul-betul sendiri ketika ingin mendengarkan hati nurani kita itu. Nah, alhamdulillah Ramadan datang menghampiri kita. Kegiatan kita di meja makan minimal di siang hari itu jadi hilang. Meja makan itu adalah satu tempat yang paling enak buat ngobrol. Lihat saja kalau orang makan rame-rame itu makannya sebentar, bicaranya yang lama. Karena kita lemes, tidak makan, tidak minum, kita juga jadi lebih banyak diam, tidak terlalu banyak aktivitas mulut kita, sehingga mungkin kita jadi pribadi yang relatif lebih hening lah di bulan Ramadan ini, dan itu bagus untuk kita mengakses hati nurani kita. Selain itu ada boosternya juga, hati ini menjadi lebih kuat suaranya. Sebab apa? Sebab ada amal ibadah yang kita lakukan. Amal-amal itu menjadi makanan bagi hati kita. Kesolehan kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, bahkan
puasa kita itu sendiri adalah makanan bagi hati. Dia adalah santapan yang lezat bagi rohani kita. Belum lagi nasihat-nasihat yang bertebaran kita dengarkan di masjid-masjid, lafaz-lafaz Quran yang kita lantunkan atau kita dengarkan, itu semua adalah makanan bagi hati kita yang membuat suaranya menjadi lebih besar. Selain itu, ada faktor istijabah kita, faktor respons kita terhadap kebaikan yang menjadi semakin gesit, semakin cepat, semakin cekatan kita dalam merespon panggilan-panggilan kebaikan di bulan puasa ini. Nah, itu juga membuat kita mampu berinteraksi dengan lebih baik dengan hati kita itu. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ketika ada panggilan yang menghidupkan, panggilan-panggilan kebaikan yang diserukan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW, segeralah sambut panggilan itu. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang membatasi seseorang itu sehingga dia tidak lagi mampu mengakses hati nuraninya. Jadi kecepatan kita, responsivitas kita terhadap kebaikan adalah cara kita juga untuk bisa tetap memaintain hubungan kita dengan hati kita sendiri. Nah, jadi ini adalah jalan pembuka. Mudah-mudahan kita menjadi bisa semakin sensitif, semakin bisa mendengarkan, semakin sering berdialog dengan hati kita. Karena hati adalah sumber kewarasan, hati itu adalah sumber hikmah, hati itu adalah wadah hikmah dari Allah Ta'ala. Dan hati adalah lajur untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Siapa yang hatinya baik, maka jadilah dia pribadi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.